Pak Daud, itu kalau kita lihat sekarang kan banyak orang sedang di dunia televisi kan banyak orang yang sedang unjuk tentang indigo tuh Pak, tentang ramalan-ramalan yang sepertinya hebat itu gimana Pak? Ya Pak Daud. Kalau orang yang di bawah usia 5 tahun bisa lihat setan, itu bukan karunia, itu kutukan dari garis keturunan. Dari garis apa? Keturunan Pak Daud. Keturunan. Nah itu namanya roh pramal, itu harus diputuskan, dipatahkan demi nama Tuhan Yesus. Oh. Jadi kalau anak di usia bawah 5 tahun sudah bisa seperti melihat setan-setan atau kepekaan begitu? Merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Ya. Tapi tidak semua manusia bisa lihat setan. Pada tadi siang saya itu baru ngobrol sama satu keluarga gitu kan. Nah, ada satu keluarga itu bilang didatengin satu orang temannya, dia bilang dia itu bisa lihat masa depan. Terus dia itu lihat anaknya, terus dia bilang kalau kamu pacaran sama yang ini terus, nanti pernikahanmu tuh bakal sulit 5 tahun, tapi setelah itu lancar. Tapi, nah terus anak ini kan jadi ragu gitu kan. Terus dia bilang, wah kalau aku kalau aku sih ada pikiran mau gini. Nah terus tiba-tiba yang ngomong, yang ramal itu, tiba-tiba megang tangannya, terus disuruh ngulangin, coba ulangin lagi. Nah terus habis itu diulangin lagi, terus orang ini bisa bilang, oh kalau kamu tetap pacaran sama orang ini bakal susah, tapi kalau putus bakal enak hidupmu. Nah itu gimana Pak penjelasannya dan gimana kita nanggepin? Ini ya, setan itu selalu melakukan shock terapi. Oke. Nah shock terapi itu ilmu setan zaman dulu. Ya. Nah, zaman sekarang namanya hoak. Ya kan? Nah, itu shock terapi dulu. Nah, cara sesetan kerja, orang kalau begitu datang, biasanya dipegang bagian sini. Iya itu, katanya iya. Atau sini. Kalau dia sudah menyerahkannya, sugesti, percaya atau tidak, maka roh yang ada dalam diri orang tersebut akan melakukan supaya itu terjadi. Setan tidak tahu masa akan datang, tetapi setan bisa merekayasa supaya itu terjadi. Oke. Ngerti? Iya. Jadi setan itu bisa merekayasa supaya itu terjadi. Jadi jangan berpikir setan tahu masa depan. Ramalan yang bicara pribadi pasti tepat. Wow. Karena pada waktu orang datang ke tukang ramal, dia menyerahkan masa depannya ke roh. Nah, tapi ini nggak datang, Pak. Ini temannya papanya. Ya, begitu dia nyerah. Kalau dia gini berarti menyerahkan. Iya. Kalau dia sudah gini, itu menyerahkan. Iya. Nah, maka roh itu bekerja, merekayasa supaya terjadi. Terus gimana Pak solusinya Pak? Kalau udah terlanjur. Patahkan kutuk, namanya kutuk masa depan. Nah, makanya ramalan yang bicara pribadi pasti tepat. Wow. Tapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Iya. Karena apa? Karena tidak semua orang menyerahkan dirinya ke setan. Bisa nggak nyerahin diri tanpa dia sadarin? Misalnya dia nggak sadar, dia cuma pengen tahu gitu. Kalau pengen tahu berarti sudah menyerahkan diri. Oh, oke. Good. Ya. Datang termasuk nganter, kutukannya sama. Datang nganter minta kutukannya sama. Jadi bagi orang ini gimana Pak cara matainnya? Soalnya rasanya ya. Patahkan kutuk masa depan. Ya. Perlu Pak Dautoni atau bisa doa? Tidak perlu, doa sendiri aja. Darah Yesus hancurkan kutuk ramalan, kutuk masa depan namanya.